Halo, selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ulmais Tanggang, NIM 6212610001, mata kuliah Fisiologi Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme energi. Apa itu metabolisme energi? Metabolisme energi adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh yang merubah makanan dan minuman menjadi energi. Energi yang kita gunakan setiap hari berasal dari makanan. Contohnya berpikir, berbicara, bernapas, atau aktivitas kita sehari-hari berasal dari energi tersebut. Hubungan antara energi dan metabolisme seperti yang kita ketahui bahwa kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari kita membutuhkan energi, yaitu dari hasil metabolisme tersebut maka kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Seperti contoh, kita sebagai mahasiswa untuk melakukan kuliah, atau kita kan sebagai contoh olahraga kita melakukan praktik kampus, atau seperti contoh lain bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Metabolisme akan mengubah zat-zat yang masuk dalam tubuh kita seperti metabolisme maksudnya seperti protein, karbohidrat yang juga menjadi glukosa, dan lemak menjadi asam lemak. Nah, proses metabolisme ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme adalah proses pembentukan molekul yang dari kompleks menjadi lebih sederhana. Sedangkan katabolisme proses pembentukan dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Contoh dari anabolisme yaitu sintesis protein, sintesis DNA, fotosintesis yang berlangsung dalam ribosom. Protein dibuat dari mikromolekul asam amino yang diperoleh dari hasil katabolisme. Protein berfungsi sebagai enzim dan juga struktur pembangun tubuh dalam makhluk hidup. Sedangkan contoh katabolisme adalah pemecahan karbohidrat seperti dari nasi, umbi-umbian, dan sejenisnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Proses pencernaan karbohidrat berlangsung melalui dari mulut ketika enzim pitalin pada air liur memecah karbohidrat menjadi glukosa dan lebih kecil menjadi lebih sederhana. Metabolisme energi bersamaan dengan sistem energi yang merupakan serangkaian proses pertumbuhan tenaga secara terus-menerus dan saling bekerja dan bergantian. Sistem energi terbagi menjadi dua, yaitu sistem aerobik dan sistem anaerobik. Sistem anaerobik yang dihasilkan dari makanan dan memerlukan oksigen yang simultan. Sedangkan sistem aerobik energi yang dihasilkan dan memerlukan oksigen. Metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Metabolisme primer merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan, sedangkan metabolisme sekunder itu senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting perannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Contoh pada metabolisme primer yaitu etanol, asam sirnat, asetan. Sedangkan contoh pada metabolisme sekunder yaitu penisil, triptyline, alfa-tausin. Ada dua pembentukan energi, yaitu berasal dari glikolisis dan glucogenesis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, dan artinya serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam sulfat. Sedangkan glucogenesis adalah lintasan molekul Sedangkan glucogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glukogen untuk disimpan di dalam hati. Glucogenesis terjadi ketika kadar gula dalam darah cukup tinggi untuk memungkinkan lebih glukosa disimpan dalam sel, hati, dan otot. Kan glikolisis terjadi pada saat mendapatkan asupan gula, termasuk gula hasil metabolisme dari karbohidrat. Tubuh akan menjadi proses glikolisis untuk mengubah menjadi energi. Selain menghasilkan energi, proses ini juga menghasilkan hidrogen dan enzim piruvat kinase.
Sekian dari video saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam olahraga.